Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Rumah sakit penuh, kuburan juga penuh. Yang lebih pintar dari kami itu banyak, asli banyak banget. Yang komisaris, dirut, kepala daerah, menteri-menteri pasti jauh lebih pintar dan lebih cerdas dari kami. Sehingga dengan keyakinan tersebut kami juga berpikir bahwa apa yang kami baca, bahwa apa yang kami lihat dalam cara penanganan COVID di Indonesia ini mestinya juga sudah sangat jelas terbaca oleh mereka semua. Kami agak kaget ketika rumah sakit dalam setahun terakhir ini dibedakan menjadi dua, rumah sakit rujukan COVID dan rumah sakit biasa. Dengan ada status ini maka rumah sakit rujukan selalu penuh, bahkan tak segan kadang mereka mengumumkan ruang ICU penuh dan tidak menerima pasien. Setahun terakhir ini berita soal lonjakan pasien dan rumah sakit penuh selalu menjadi pemberitaan hangat di media. Selalu berhasil bikin orang ketakutan dan muncul dengan kesimpulan bahwa ini sudah darurat. Namun di sisi lain rumah sakit non rujukan cenderung lengang. Bahkan kami sempat menerima beberapa email untuk pengajuan iklan yang berasal dari rumah sakit swasta non rujukan COVID. Sebenarnya tawaran iklan yang masuk memang selalu ada, tapi penawaran iklan dari pihak rumah sakit ini bagi saya cukup mengejutkan. Bukankah rumah sakit sedang kewalahan menerima pasien, dan mestinya itu dibarengi dengan pendapatan yang meningkat dan tak perlu lagi dipromosikan. Namun dari sana kami akhirnya berpikir, nampaknya pembagian status rumah sakit rujukan dan non-rujukan itu telah membuat ketimpangan, baik dari sisi pasien maupun pemasukan. Pertanyaannya, kenapa kita membuat status rujukan dan non-rujukan? Bukankah dengan begitu maka akan selalu ada berita rumah sakit penuh? Padahal di sisi lain nampak tidak dimanfaatkan karena pasien terpusat pada rumah sakit rujukan. Kami juga melihat selama setahun ini tidak ada lonjakan kematian. Angka kematian nasional di Indonesia itu 1,5 juta orang. Dengan data setahun ini COVID menyumbang 40.000 kematian, dan itu artinya tidak signifikan dan bisa dianggap tidak ada lonjakan. Karena dalam tahun-tahun sebelumnya kenaikan 100.000 kematian dalam setahun pun kita tidak pernah menerima informasi dari media dan klaim ada lonjakan kematian. Maka dengan angka 40.000 kematian COVID dalam setahun lalu diklaim ada lonjakan kematian, ini aneh. Cerita penggali kuburan yang kewalahan, cerita lahan baru yang terus ditambah untuk pemakaman, ini jelas disengaja. Karena pemakaman dipusatkan di satu tempat, ya jelas kewalahan. Pertanyaannya, kenapa sampai pemakaman pun harus dipusatkan? Apakah antar mayat masih akan saling menularkan? Kenapa tidak dibiarkan dengan bebas, diserahkan pada keluarga masing-masing? Dengan kondisi seperti ini, jelas pemerintah sudah salah langkah sejak awal. Dua kebijakan soal rumah sakit rujukan dan pusat pemakaman COVID telah membuat pemberitaan tentang COVID selalu melonjak dan menakutkan. Selain itu, pemaparan atau update angka orang yang terpapar COVID terus ditambah. Bahkan meski sembuh, tetap masuk dalam hitungan jumlah orang terpapar, seolah sedang ada 2 juta orang yang terkena COVID. Padahal saat pengumuman tersebut dibacakan, hanya 170.000 orang yang positif. Itu pun lebih dari 90% adalah pasien tidak bergejala atau gejala ringan. Belum lagi contoh penyekatan dan pemeriksaan tes di jalan raya di Suramadu misalnya. Setelah 2 minggu melakukan penyekatan, pemeriksaan swab pada setiap pengendara, apa hasilnya? Sementara di sisi lain, bos WHO yang pernah terpapar COVID tidak mau melakukan tes lagi karena merasa sudah tidak bergejala dan sembuh. Sehingga OTG itu mestinya tidak perlu tes lagi. Nah, di Indonesia, di Suramadu, orang-orang yang memang biasa lalu lalang untuk bekerja, sehat dan tanpa gejala apapun dipaksa swab. Gubernur dan wali kota turun tangan, Polri dan TNI dikerahkan. Ini jelas sebuah kesalahan berjamaah. Pertanyaannya, atas pertimbangan apa Suramadu harus dites? Kalau mau mengikuti Pulau Bali, itu jelas salah kaprah. Ekonomi Bali hancur dalam setahun terakhir. Namun kasus COVID di sana juga cenderung lebih banyak dari Madura. Belum lagi sekarang alat tes genos juga diincar, dikambing hitamkan, disalahkan.
seolah gara-gara penggunaan genos yang kurang akurat maka orang yang terpapar COVID tidak terdeteksi. Padahal penggunaan genos sudah ada sejak beberapa bulan lalu, kok ia baru dipermasalahkan sekarang dan mau dihapus? Bukankah ini juga bagian dari pelabelan atau pemusatan pada rapid test dan swab? Sekali lagi, yang lebih pintar dari kami itu banyak banget. Apalah kami ini cuma orang desa, lahir dari orang tua petani, sampai sekarang juga tinggal di desa terpencil yang jauh dari akses dan fasilitas. Tapi kenapa justru orang-orang pintar di kota-kota besar, para pemimpin daerah, menteri dan lainnya terlihat salah kaprah dalam menangani masalah COVID ini? Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.